warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Denny Cahendrianto SMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan dan Investasi, serta teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai penganggaran modal dan estimasi arus kas. Yang pertama yaitu proses penganggaran modal. Penganggaran modal merupakan kegiatan manajemen untuk menyusun sebuah proposal proyek, investasi, dan teknik. Proposal proyek investasi digunakan manajemen untuk mengembangkan usaha perusahaan menjadi lebih besar. Sangat penting bagi perusahaan atau yang baru mendirikan usaha untuk menyusun proposal proyek investasi untuk menilai tingkat kelayakan sebuah usaha yang nantinya akan dijalankan. Selanjutnya, proposal proyek investasi dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Di antaranya, yang pertama, perusahaan akan membuat produk baru. Yang kedua, perusahaan akan mengganti alat yang lama menjadi alat yang baru. Yang ketiga, perusahaan akan meneliti dan mengembangkan sebuah produk. Dan yang terakhir, perusahaan akan mengeksplorasi sumber daya. Selanjutnya, membuat proposal proyek investasi. Ya, tahapan pertama, penyaringan dan seleksi investasi. Penentuan jenis investasi apa yang akan dijalankan oleh perusahaan. Misalnya, perusahaan memiliki laba ditahan yang besar, sehingga perusahaan akan menginvestasikan dananya untuk usaha yang lainnya. Ataukah usaha yang sama namun di tempat yang berbeda. Atau dengan kata lain membuka cabang di tempat lain. Yang tahapan kedua, proposal penganggaran modal. Tahap kedua yaitu tahap penyusunan proposal penganggaran modal. Manajer keuangan menyusun arus kas masa depan dengan menggunakan beberapa teknik akuntansi. Teknik atau metode akuntansi ini akan menentukan layak tidaknya sebuah investasi yang akan dijalankan nantinya. Tahap ketiga merupakan tahap lanjutan setelah penyusunan penganggaran modal. Penganggaran modal yang sudah disusun oleh manajer ini dianalisis kelayakan sebuah usaha. Di anggaran yang sudah disusun ini layak untuk dijalankan, maka manajer harus meminta otorisasi anggaran ini kepada pihak atasan, yaitu Dewan Direksi. Selanjutnya adalah tahap pelaksanaan proyek. Tahap pelaksanaan proyek adalah saat segala rencana yang telah disusun mulai berjalan. Manajer perlu memastikan bahwa rencana berjalan sesuai dengan anggaran, waktu, dan juga spesifikasi yang telah ditentukan. Yang terakhir adalah audit pasca penyelesaian. Audit pasca penyelesaian bertujuan untuk mengevaluasi proyek apakah sesuai dengan rencana. Ini termasuk membandingkan hasil real dengan perkiraan dan menganalisis kesalahan yang terjadi agar tidak terulang di proyek selanjutnya. Dalam menyusun proposal proyek investasi, hal penting yang harus dilakukan adalah mengestimasi arus kas masa depan. Estimasi ini sangat krusial karena menjadi dasar untuk menilai suatu proyek investasi apakah layak untuk dijalankan. Untuk itu, arus kas dalam proyek investasi dibedakan dalam 3 kategori utama. Yang pertama adalah arus kas keluar awal, kedua arus kas neto tambahan interim, dan yang ketiga adalah arus kas neto tambahan tahun akhir. Yang pertama adalah arus kas keluar awal. Arus kas keluar awal adalah total dana yang dikeluarkan di awal proyek untuk memperoleh dan mengoperasikan aset yang dibutuhkan. Arus kas ini mencakup pengeluaran untuk membeli aset tetap
biaya instalasi, dan modal kerja. Kedua adalah arus kas neto tambahan interim. Arus kas neto tambahan interim adalah arus kas bersih yang diterima selama proyek berjalan, biasanya dihitung per tahun. Nilai ini diperoleh dari selisih antara pendapatan dan biaya operasional proyek, dikurangi pajak, dan ditambahkan kembali nilai penyusutan. Ketiga, arus kas neto tambahan tahun akhir. Arus kas neto tambahan tahun akhir adalah arus kas yang diterima di tahun terakhir masa proyek. Komponen ini mencakup arus kas operasional di tahun tersebut, nilai sisa dari aset tetap yang masih bisa dijual, serta pemulihan modal kerja yang dikeluarkan di awal proyek. Berikut adalah rumus untuk menghitung arus kas keluar awal. Ini adalah rumus untuk menghitung arus kas neto tambahan interim. Berikut adalah rumus untuk menghitung arus kas neto tambahan tahun akhir. Sekarang ada contoh kasus perluasan aset dari PT Indorama. Terdapat pembelian peralatan khusus sebesar $90.000, umur ekonomis peralatan selama 4 tahun, umur ekonomis untuk pajak 3 tahun, biaya pengiriman dan instalasi $10.000, nilai sisa peralatan $16.500, margin pajak 40%. Prediksi pendapatan masa depan ketika menggunakan peralatan yang baru berapa? Pada akhir tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat diminta untuk menghitung arus kas pada tahun tersebut. Pada langkah yang pertama yaitu arus kas keluar awal. Tahap pertama memperkirakan arus kas keluar awal biaya aset baru sebesar $90.000. Pengeluaran modal pengiriman dan instalasi sebesar $10.000. Kemudian ditambahkan $90.000 ditambah dengan $10.000 menjadi $100.000, dan $100.000 itu menjadi arus kas keluar. Kemudian langkah yang kedua yaitu menghitung arus kas tambahan. Menghitung arus kas pada akhir tahun 1 sampai akhir tahun yang keempat. Perubahan neto pendapatan operasi itu didapatkan dari soal yang pertama tadi di awal sebesar 35.000 sekian, dan kemudian kenaikan neto depresiasi pajak sebesar 33.000 sekian sampai di akhir tahun yang keempat. Kemudian perubahan neto laba sebelum pajak adalah hasil dari perubahan neto pendapatan operasi dikurangi dengan kenaikan neto depresiasi pajak sebesar 1.800 sekian sampai dengan akhir tahun yang keempat. Kemudian kenaikan atau penurunan neto dalam pajak tarif 40%, yaitu dari 1.837 dikali dengan 40% dan menghasilkan 735 sampai dengan akhir tahun yang keempat. Kemudian perubahan neto laba setelah pajak adalah hasil dari perubahan neto laba sebelum pajak dikurangi dengan kenaikan atau penurunan neto dalam pajak tarif 40%. Kemudian ada kenaikan neto biaya depresiasi pajak. Itu dari soal yang kenaikan neto depresiasi pajak yang atas tersebut, kemudian ditambah dengan perubahan neto laba setelah pajak dan menghasilkan arus kas neto tambahan untuk tahun 1 hingga tahun ketiga. Dijumlahkan dan itu adalah hasilnya. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menghitung arus kas terakhir. Tahap 3, menghitung arus kas neto tambahan terakhir. Tambahan arus kas tahun terakhir sebelum pertimbangan berakhirnya proyek sebesar 22.319. Didapatkan dari 14.909 ditambah dengan 7.410. Kemudian nilai sisa akhir aset baru sebesar 16.500. Pajak akibat penjualan atau pembangunan sebesar 6.600.
Arus kas neto tambahan pada tahun terakhir, yaitu dari jumlah 22 ditambah dengan 16.500 dikurangi dengan 6.600, yaitu hasilnya sebesar 32.219. Sehingga diperoleh estimasi arus kas neto tambahan yang diharapkan dari proyek, yaitu hasilnya pada akhir tahun arus kas dari saldo awal yaitu 100.000, kemudian tahun yang pertama 34.432, tahun yang kedua 39.530, tahun yang ketiga 39.359, tahun yang keempat 32.219. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Kemudian bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk bisa mengirim pertanyaannya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.